baik, halo semuanya, apa kabarnya? Semoga kalian semua tetap sehat ya di rumah, stay safe. Nah, selamat nih kalian udah ngelewatin 2 hari kemarin belajar bareng kakak-kakak SNF. Nah, hari ini hari kalian belajar yang di hari ketiga. Nah, kalau kemarin kalian belajar matematika dan bahasa Indonesia, hari ini kakak akan mengajarkan pelajaran yang gak kalah serunya nih dari matematika dan bahasa Indonesia. Nah, ada yang tahu nggak kakak pengen ngajarin apa? Oke, jadi kakak hari ini akan ngajarin pelajaran ilmu pengetahuan alam. Tapi sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama kakak Kayosi. Dan nanti kakak menjelaskannya nggak sendiri. Kakak ditemani sama satu orang teman kakak yang bernama Kavina. Nah, kita ingin belajar apa sih hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai organ gerak pada manusia dan hewan. Nah, biar kalian semangat belajarnya, kalian kan udah punya modul nih. Modulnya bisa dibuka terlebih dahulu bab 1 IPA mengenai organ gerak pada manusia dan hewan. Nah, sip, udah dibuka. Oke, lanjut aja ya. Jadi, hari ini kita akan bahas mengenai organ gerak pada manusia dan hewan. Nah, kakak akan menjelaskan mengenai organ gerak pada manusia, yaitu ada tulang dan ada juga otot. Nah, nanti untuk sendi dan organ gerak pada hewan akan dijelaskan oleh teman kakak Kavina. Nah, yang pertama, apa sih itu tulang? Nah, tulang ini adalah organ yang bertekstur keras pada tubuh manusia. Coba nih, kalian pegang tangan kalian, atau kaki kalian, atau kepala kalian. Kalau kalian ngerasain ada sesuatu yang keras, itu namanya tulang. Nah, tulang ini merupakan alat gerak pasif. Maksudnya apa sih, Kak? Nah, maksudnya tulang itu gak bisa bergerak sendiri. Jadi tulang itu butuh temen, namanya itu otot. Jadi kalau misalkan kita punya tulang tapi kita gak punya otot, tulangnya tetap gak bisa digerakin. Nah, buat otot nanti kakak akan ngejelasin lebih lanjut ya. Nah, kenapa sih manusia itu punya tulang? Udah gitu jumlahnya ratusan lagi. Ternyata tulang itu fungsinya tuh banyak banget. Nah, di sini kakak udah mencantumkan 4 fungsi utama dari tulang. Yang pertama yaitu membentuk tubuh. Jadi tulang-tulang manusia itu tersusun dan tertata dengan baik sehingga menjadi rangka tubuh. Rangka tubuh itu tulang dari kepala, badan, tangan sampai kaki manusia, dan ini membuat kita bisa berdiri tegak. Nah, yang kedua yaitu rangka itu juga melindungi organ-organ penting. Nah, misalkan saja otak, terus ada paru-paru, ada hati, ada jantung. Jadi kalau misalkan kita kejedot nih kepalanya, gitu kan. Nah, nanti yang kena bukan otaknya langsung, tapi kepala tengkoraknya dulu, tulang yang ada di kepala dulu. Jadi tulang itu melindungi organ-organ penting yang ada dalam tubuh. Nah, yang ketiga itu tulang itu tempat melekatnya otot. Nah, tadi yang udah kakak sebutin, tulang itu temennya sama otot. Jadi kalau ada tulang ada otot, mereka itu bekerja sama untuk membuat tubuh bisa bergerak. Seperti kalian mengangkat, memegang, itu karena ada tulang dan otot yang bekerja sama. Dan yang keempat itu adalah tulang itu adalah tempat produksi sel darah merah. Nah, kamu tahu gak sih kalau misalkan manusia itu butuh banyak banget sel darah? Karena kalau misalkan manusia kekurangan sel darah, nanti manusianya akan lemes, akan lesu. Nah, oleh karena itu tulang itu sangat penting karena dia bisa memproduksi sel darah. Di mana produksinya? Di sumsum tulang. Jadi di tengah-tengah tulangnya situ. Nah, karena fungsi tulang banyak banget, satu lagi yang banyak juga ada jenis-jenisnya. Jadi tulang itu jenisnya juga banyak. Di sini kakak merangkumnya menjadi 2. Yang pertama itu berdasarkan teksturnya. Jadi ada tulang keras, yaitu tulang yang kalau dipegang keras, misalkan kayak tulang lengan, tulang paha, tulang betis, tulang tengkorak, itu tulang-tulang yang keras. Dan ada tulang rawan, yaitu tulang yang nggak sekeras tulang keras, misalkan tulang hidung, tulang telinga itu lebih lembek kan daripada tulang yang keras. Nah, selanjutnya itu jenis tulang berdasarkan bentuknya. Ada tulang pipih. Tulang pipih itu tulang yang bentuknya tipis.
Biasanya itu kalau kita lihat tulang pelipis, nah itu bentuknya pipi. Terus ada juga tulang pipa. Tulang pipa itu bentuknya panjang kayak pipa. Misalkan tulang betis, tulang lengan, tulang pengumpil, tulang hasta, itu tulang pipa namanya. Dan yang terakhir ada tulang pendek. Nah itu tulang-tulang yang bentuknya pendek, kayak tulang ruas-ruas jari tangan dan ruas-ruas jari kaki. Nah, manfaat dan jenis tulang itu banyak, tapi banyak juga nih orang yang mengalami kelainan pada tulang. Nah, kelainan pada tulang itu ada banyak nih. Yang paling sering kita temuin itu ada kelainan pada punggung, tulang punggung belakang. Nah, yang pertama itu ada kifosis, di mana tulang itu membengkok ke belakang. Jadi orang itu bungkuk kalau kifosis. Terus yang kedua, kalau lordosis itu tulang punggungnya malah bengkok ke depan, jadi orangnya terlalu tegak. Dan yang ketiga itu skoliosis, dimana kalau misalkan kalian duduknya suka miring-miring, nah itu ntar bisa jadi skoliosis, dimana tulang punggung kalian itu nanti bentuknya jadi huruf S. Dan ini ada gambar orang yang kalau normal duduknya nih, dia tegak, masih bagus kan tulangnya, ini namanya tulangnya sehat. Nah selanjutnya ada juga nih kelainan pada tulang yang lain, misalkan fruktura itu patah tulang. Ada nggak yang pernah main sepeda, ngebut-ngebut, terus jatuh terus patah tulang? Nah itu namanya fruktura. Nah itu kalian harus hati-hati ya, biar nanti kalian nggak patah tulang. Terus yang kedua juga ada rakitis. Rakitis ini biasanya buat anak-anak bayi nih. Kalian pernah ngeliat nggak anak-anak yang jalannya kakinya O atau kakinya X, kakinya begini atau begini? Nah itu karena mereka kurang vitamin D waktu kecilnya. Terus yang ketiga juga ada osteoporosis. Ini biasanya dialami oleh orang yang udah agak tua. Jadi tulangnya itu lembek dan banyak bolong-bolongnya. Jadi kayak udah keropos gitu. Nah, gimana sih cara merawat tulang agar nggak mengalami kelainan kayak tadi? Nih ada banyak. Yang pertama, kalian bisa duduk dengan sikap yang benar. Jadi nggak miring-miring, nggak ngebungkuk, nggak terlalu tegak. Terus selanjutnya, kalian makan makanan yang bergizi, 4 sehat dan 5 sempurna. Nasi, sayur, lauk pauk, buah, dan susu. Terus kalian juga harus rajin berolahraga nih, biar tulang kalian kuat. Dan kalian juga harus rajin minum susu, karena susu itu baik banget untuk tulang. Nah itu cara-cara merawat tulang. Nah ternyata tulang itu banyak banget ya fungsi, macam, dan bahkan penyakitnya. Dan tulang itu juga berjenis-jenis nih di manusia. Di sini kakak akan ngasih kalian foto tentang rangka manusia. Jadi kalian bisa menghafal rangka manusia sendiri di rumah. Nah, caranya gimana? Di sini kakak udah mengelompokkan jadi 4 bagian. Ada rangka kepala, ada tangan, ada badan, dan ada kaki. Jadi kalian menghafalnya sebagian-sebagian dulu, jangan langsung semua, biar langsung paham. Kalau langsung semua nanti kalian pusing. Nah, ini bisa kalian screenshot atau kalian foto. Terus nanti fotonya bisa kalian lihat, terus kalian ngafalin dia di rumah. Nih, ini ada rangka manusia. Nah, ini ada rangka kepala. Dan lanjutnya ada rangka badan dan rangka anggota gerak bagian atas atau tangan. Ini boleh difoto ya. Dan ini yang terakhir ada rangka anggota gerak bagian bawah atau kaki. Oke, lanjut, kita akan belajar tentang temennya tulang, yaitu otot. Nah, otot itu apa sih? Nah, otot itu adalah jaringan yang bertekstur lunak pada tubuh. Kalau kalian megang tangan nih, ada yang keras, ada yang lembek. Nah, berarti kalau yang keras itu tulang, yang lembeknya itu adalah otot. Dan ini, otot itu merupakan alat gerak aktif pada manusia. Artinya apa? Artinya, otot itulah yang menggerakkan tulang-tulang sehingga kita bisa bergerak. Nah, kayak gitu. Nah, ini bisa bergerak gambarnya. Oke. Nah, selain tulang yang punya fungsi yang banyak, otot tuh juga punya fungsi yang banyak.
Nah, ada 4 fungsi utama dari otot, kakak udah rangkum. Yang pertama itu, otot itu melakukan gerakan sadar. Jadi gerakan sadar itu apa? Gerakan yang kalian mau ngelakuinnya. Misalkan kalian pengen ngambil barang, kalian pengen berjalan, nah itu namanya gerakan sadar. Yang kedua, melakukan gerakan otomatis atau gerakan gak sadar. Misalkan nih, kalian lagi nulis, kalian kan gak sadar, kalian tuh kadang suka berkedip, terus juga kalian masih bernafas. Nah, itu gerakan-gerakan yang tidak sadar. Tapi otot masih melakukannya, dan juga otot itu melakukan gerakan tidak sadar di dalam tubuh kita, jadi kita nggak tahu itu otot lagi ngapain. Terus yang ketiga, otot itu menjaga keseimbangan tubuh, karena otot itu menempel pada tulang, jadi membuat tubuh kita menjadi tegap. Coba kalau misalkan manusia nggak punya otot, punya tulang doang, pasti kalau kena angin udah ketiup tuh jadi oleng. Nah, makanya otot itu menjaga keseimbangan tubuh. Dan yang keempat, otot itu menjaga suhu tubuh. Jadi manusia itu nggak gampang dingin, nggak gampang kepanasan, karena ada otot yang menjaga suhu tubuhnya itu jadi stabil. Nah, tapi kalau misalkan kalian ngerasa panas atau dingin, itu tandanya kalian ngerasain sakit dan harus ke dokter. Oke? Nah, otot-otot juga punya jenis, tapi cuma ada 3. Yang pertama ada otot polos, yaitu otot yang bekerja dengan sendirinya. Jadi ada di dalam tubuh nih. Biasanya ada terletak di usus, di sistem pernafasan, di sistem pencernaan, dan dia itu geraknya secara otomatis dan kita nggak sadar. Nih, itu gambarnya dari otot polos. Terus ada otot lurik. Otot lurik ini merupakan otot-otot yang menempel di tulang. Jadi dia itu bekerja secara sadar, artinya kita tahu apa yang dilakukan otot itu. Misalkan kita pengen ambil makanan, kita pengen minum, kita pengen berjalan, itu menggunakan otot lurik. Dan yang terakhir ini yang spesial itu ada otot jantung. Jadi otot jantung itu cuma ada di jantung, dan dia itu fungsinya untuk memompa jantung biar jantungnya tuh tetap berdetak sepanjang hari, sepanjang malam, mau kita bangun, mau kita tidur, itu otot jantung tetap bergerak. Nah, otot-otot juga punya kelainan nih, ada 4, yaitu yang pertama ada hipertrofi, itu otot membesar akibat aktivitas yang berat. Jadi misalkan kalau kalian tuh aktivitasnya berat, nanti kalian ototnya bisa gede banget, dan itu bukan suatu hal yang bagus ya, karena kalau udah kebesaran itu namanya sebuah penyakit. Selanjutnya ada atrofi. Nah, ini kebalikannya hipertrofi. Kalau atrofi ini ototnya itu malah mengecil. Biasanya kalau orang lagi sakit yang parah sampai lemas, mereka akan kurus, kering, terus jadi ototnya itu mengecil. Nah, lanjut nih yang kita sering, mungkin kakak sering sih, nggak tahu kalau kalian, itu kaku leher. Jadi itu peradangan di otot karena salah gerak. Jadi kayak tiba-tiba lehernya ketarik gitu. Nah, itu namanya kaku leher. Dan yang terakhir ada tetanus. Tetanus ini peradangan otot akibat adanya bakteri. Nah, kalau misalkan kita pengen ngerawat otot, sebenarnya caranya tuh nggak jauh beda sama merawat tulang. Nah, salah empatnya, itu ada minum air minimal 8 gelas sehari. Jadi minum air yang banyak, makanan-makanan bergizi juga, terus melakukan peregangan nih sebelum atau sesudah kalian beraktivitas. Jadi kayak kalian pemanasan dan pendinginan kayak kalau misalkan mau senam. Nah, itu penting banget biar kalian nggak kram nantinya, atau kalian nanti ototnya kejepit atau salah gerak gitu. Nah, dan yang terakhir, kalian gak boleh nih melakukan gerakan-gerakan yang atau aktivitas yang membebani otot kalian terlalu berlebih. Misalkan kalian kan kecil, terus kalian ngangkat 100 kilo, nah nanti itu kan keberatan ya. Nah, kalau misalkan kayak gitu nanti otot-otot itu bisa luka, bisa robek. Jadi dihindari ya yang kayak gitu-gitu. Nah, dari kakak penjelasan tentang tulang dan otot udah kelar, dan akan dilanjut sama teman kakak, Kavina. Dadah semuanya. Halo adik-adik, masih pada semangat gak nih? Oke, kenalin aku Kavina. Nah, setelah kalian tadi belajar mengenai tulang dan otot oleh Kak Yosi, sekarang aku akan melanjutkan materi pada hari ini mengenai sendi dan organ gerak pada hewan. Oke, kita lanjut ke penjelasan tentang sendi dulu ya.
Nah, apa sih sendi itu? Jadi, sendi atau persendian adalah bagian tubuh kita yang menghubungkan antar tulang-tulang yang dapat menghasilkan gerak. Jadi nih, tulang-tulang kita itu sebenarnya terpisah. Contohnya, tulang lengan bawah atau tulang hasta dengan tulang lengan atas kita. Nah, ada sendi yang menghubungkan, namanya itu siku yang biasa kita ketahui. Coba kalian gerakin deh siku kalian ke atas ke bawah. Nah, dia bisa bergerak kan? Dan kita bisa membengkokkan tangan kita. Nah, itulah yang dinamakan sendi. Coba deh kalian bayangin kalau misalnya nggak ada sendi. Pasti tulang kita akan lurus aja dan kaku. Kita nggak bakal bisa membengkokkan tangan kita untuk makan. Kita nggak bisa membengkokkan kaki kita untuk berjalan. Nah, itulah fungsinya ada sendi, yaitu agar tubuh kita bisa bergerak. Nah, kemudian ada jenis-jenis sendi nih, yaitu sendi engsel, sendi peluru, sendi putar, dan sendi pelana. Pertama adalah sendi engsel. Apa itu sendi engsel? Yaitu sendi yang memungkinkan gerakan satu arah, maju atau mundur. Contohnya apa tuh, Kak? Contohnya seperti yang tadi aku jelasin, yaitu antara tulang lengan atas dengan tulang lengan bawah atau tulang hasta. Sendinya biasa kita sebut dengan siku. Kemudian ada lagi, yaitu antara tulang paha kita dengan tulang betis. Biasanya sendinya kita sebut dengan lutut. Nah, geraknya itu dia cuma satu arah, yaitu maju atau mundur, ke atas atau ke bawah. Jadi ingat ya, pokoknya kalau yang geraknya cuma satu arah, namanya adalah sendi engsel. Yang kedua, ada yang namanya sendi peluru. Apa sih sendi peluru itu? Yaitu sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Contohnya, yaitu antara tulang paha kita dengan tulang panggul kita. Yang kedua, antara tulang pangkal lengan atas dengan tulang bahu kita nih. Nah, coba kita gerakin. Itu geraknya ke segala arah kan? Kalian gerakin bahu kalian ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang. Kalian puter-puter. Itu dia bisa bergerak kemana aja. Itu namanya sendi peluru. Yang ketiga ada sendi putar, yaitu sendi yang memungkinkan gerakan tulang yang satu mengelilingi tulang lainnya sebagai poros. Contohnya itu ada di mana? Yaitu ada di tulang tengkorak kita dengan tulang leher kita. Coba kalian tengokkan kepala kalian ke kanan dan ke kiri, terus balik lagi ke kanan, balik lagi ke kiri. Kalian bisa memutar kepala kalian. Nah, itulah yang disebut dengan sendi putar. Dan yang terakhir itu ada sendi pelana. Nah, yaitu sendi yang memungkinkan gerakan tulang kedua arah saling tegak lurus. Contohnya itu ada di tulang tumit, tulang taring, dan pangkal ibu jari. Oke, kita ambil contoh yang ada di pangkal ibu jari. Coba kalian gerakin ibu jari kalian ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Nah, itu dia gerakannya dua arah kan. Jadi, kalau yang gerakannya dua arah disebut dengan sendi pelana. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke materi organ gerak pada hewan. Nah, jadi sebenarnya hewan itu dibagi menjadi dua, yaitu vertebrata dan avertebrata. Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan avertebrata hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Pokoknya ingat ya, yang ada A-nya berarti dia tidak memiliki tulang belakang. Nah, contohnya apa sih, Kak? Vertebrata itu contohnya adalah hewan-hewan besar yang sering kita temuin, kayak sapi, ikan, burung, buaya, dan lain sebagainya. Sedangkan avertebrata biasanya hewan-hewan kecil yang jarang kita temui seperti ubur-ubur, cacing, siput, dan lain sebagainya. Kemudian
Gimana sih Kak cara membedakannya? Kan kita tidak bisa melihat mereka memiliki tulang belakang atau tidak. Nah, jadi ada beberapa perbedaan antara vertebrata dan avertebrata nih. Seperti yang tadi penjelasannya, vertebrata itu memiliki tulang belakang, sedangkan avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Yang kedua, vertebrata memiliki anatomi tubuh yang lebih umum, sedangkan avertebrata memiliki anatomi tubuh yang lebih sederhana. Anatomi tubuh itu apa sih Kak? Jadi anatomi tubuh itu adalah bagian-bagian tubuh. Contohnya kayak sapi tadi, dia memiliki kepala, memiliki leher, memiliki kaki, memiliki perut. Sedangkan kalau avertebrata anatomi tubuhnya itu lebih sederhana. Seperti kita tidak bisa tahu nih yang mana kepalanya, yang mana tangannya, kayak ubur-ubur kan, kita nggak tahu yang mana kepala dia, yang mana tangan dia. Nah, yang ketiga adalah kalau vertebrata itu hewan besar yang bergerak cepat, kayak sapi tadi, dia badannya besar dan dia bisa berlari. Sedangkan kalau avertebrata adalah hewan kecil yang bergerak lambat, seperti siput misalnya. Nah, yang keempat, kalau vertebrata itu memiliki 2 lapisan kulit, sedangkan avertebrata memiliki hanya 1 lapisan kulit, jadi dia lebih tipis. Nah, yang terakhir, kalau vertebrata itu sistem saraf dan pencernaannya sangat kompleks dan spesifik, serta fungsinya itu dapat ditentukan. Jadi dia pencernaannya itu lengkap dan rumit dan memiliki fungsinya masing-masing, sedangkan kalau avertebrata itu sistem saraf dan pencernaannya sederhana dan tidak terorganisir. Jadi kita tidak bisa mengidentifikasi sistem pencernaannya ini teratur atau tidak dan tidak lengkap. Nah, pasti dari tadi kalian bertanya-tanya kan, Kak, organ gerak pada hewannya di mana? Nah, jadi hari ini kita akan belajar organ gerak pada hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, vertebrata ini dibagi lagi menjadi 5 kelompok, yaitu ada ikan, burung, reptil, amfibi, dan mamalia. Nah, agar kalian mudah untuk menghafalnya, kalian ingat aja dengan singkatan Ibu Rama. I ikan, Bu burung, R reptil, A amfibi, dan Ma mamalia. Nah, pada ikan, alat gerak yang digunakan adalah sirip dan ekor. Fungsinya untuk apa? Tentunya untuk berenang. Kalau pada burung, alat gerak yang digunakan adalah sayap dan kaki. Fungsinya adalah untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Nah, kalau pada reptil, seperti buaya, alat gerak yang digunakan adalah kakinya. Fungsinya untuk apa? Tentunya untuk berjalan. Kalau pada ular, alat gerak yang digunakan adalah perut. Fungsinya untuk melata atau merayap. Sedangkan kalau pada penyu, alat gerak yang digunakan adalah kaki dayung yang berfungsi untuk berenang. Nah, kemudian kalau pada kelompok amfibi, alat gerak yang digunakan adalah kaki seperti kodok. Fungsinya untuk berjalan, melompat, dan berenang. Sedangkan kalau pada kelompok mamalia, seperti mamalia darat, alat gerak yang digunakan adalah kaki. Fungsinya untuk berjalan, berlari, dan melompat. Sedangkan kalau pada mamalia laut seperti hiu dan paus, alat gerak yang digunakan adalah siripnya. Fungsinya adalah untuk berenang. Nah, oke, segitu aja materi untuk hari ini. Kalau misalnya kalian masih ada yang kurang mengerti, kalian bisa bertanya kepada para pengajar hari ini di sesi diskusi ya. Dan jangan lupa kerjakan latihan-latihan di modul kalian. Oke deh, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.